Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul King Harem Cultivator. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan ingin pergi dari sana, dari sekte bumi. Namun senior Qin Lian datang menemuinya. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Terlihat senior King Lian mendatangi mereka berdua. Hei Zhang Yi, jadilah anak yang baik dan datang dan diskusi Dao. Jangan paksa aku untuk membuatmu datang ya. Terlihat di belakang sana Jun Wao juga berpikir, ya sepertinya Zhang Yi telah menyinggung panatua Qin Liang yang dijuluki kecantikannya berbisa. Mari kita lihat bagaimana dia keluar dari situasi ini. Zhang Yi berkata, aku ingin tahu Dao mana yang ingin kamu diskusikan denganku senior Qin Liang. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu di sini saja? Senior King Liang yang sudah menyukai Zhang Yi, dia berkata, ya tentu saja ini tentang 3000 Dao besar, Dao klasik. Ia juga berpikir, ada terlalu banyak mata di sini. Aku tidak bisa mengungkapkan niatku yang sebenarnya di sini, atau itu akan merusak citraku sebagai sesepuh yang bermartabat. Lalu Zhang Yi pun pergi saja dari sana. Ia berkata bahwa ia telah selesai mendiskusikan Dao-nya bersama dengan senior Qin Liang, dan juga adik perempuannya itu ingin juga pulang saat ini. Namun terlihat senior Qin Liang pun kesal melihat hal itu. Bahkan Jun Wao dan juga Jun Wuyan kesal semua mereka. Aku perlu menemukan cara untuk menghentikan Zhang Yi. Jika tidak, sekteku akan kehilangan wajah. Aku tidak bisa membiarkan Zhang Luoyan lolos. Pertempuran kita masih belum berakhir. Dia sudah ada di tanganku. Aku tidak bisa membiarkannya lepas dari genggamanku. Lalu Jun Wao berkata, saudara Zhang, tolonglah istirahat sebentar. Tidak ada kata terlambat untuk pergi. Baik, kau dan aku adalah sastra. Kenapa kita tidak minum-minum dan membacakan beberapa puisi? Jun Wao juga berpikir, aku jenius dari sekte bumi. Tentang sastra, aku pasti akan menang dalam pertarungan sastra melawan Zhang Yi. Zhang Yi yang melihat hal itu, dia tersenyum. Ide bagus, berteman menggunakan puisi untuk melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga kita dapat belajar satu sama lain. Zhang Yi juga berpikir bahwa dirinya lebih hebat sastra ketimbang Jun Wao, dan dia sudah belajar sastra selama 9 tahun. Lalu Jun Wao mengajak Zhang Yi untuk ke atas, ke lantai atas pavilion untuk mereka beradu sastra. Melihat hal itu, senior Qin Lian sangat senang. Hahaha, Zhang Yi, kamu ingin meninggalkan sekte bumi hari ini? Bermimpilah. Aku akan menjadikanmu sebagai hidangan utamaku hari ini. Diperlihatkan di sekte bumi. Di sana murid-murid dari sekte bumi telah menunggu Zhang Yi dan juga Jun Wao bersaing sastra. Aku mendengar bahwa Zhang Yi ingin bersaing dengan tuan muda dalam puisi ya. Zhang Yi mungkin hanya berpura-pura benar-benar pecundang. Lalu diperlihatkan sebelum ia bertanding, terlihat mereka minum-minum. Kakak senior Zhang, bersulanglah. Ya tuan muda, kamu pasti bisa melakukannya. Bersulang. Namun diperlihatkan Zhang Luoyan dan juga Jun Wuyan di sana mereka masih saja kesal. Bahkan ketika mereka makan mereka berkompetisi. Melihat hal itu Zhang Yi pun berpikir, ya lebih baik main aman lah daripada menyesal. Zhang Luoyan dan juga aku telah menggunakan teknik detoksifikasi sebelumnya. Jadi kita akan baik-baik saja jika terkena racun. Lalu Jun Wao di sana berdiri. Aku bersenang-senang setelah minum 3 cangkir anggur. Jadi aku akan menggunakan anggur sebagai topik dalam membaca puisiku. Mendengar hal itu, Zhang Yi mempersilahkan untuk Jun Wao silakan pertama untuk membacakan puisinya. Ia juga berpikir, Jun Wao dianggap jenius top. Aku nggak bersemangat tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Lalu Jun Wao pun membacakan puisinya di hadapan semua murid dari sekte bumi. Oke, kalau begitu aku akan menyanyikannya sekarang. Minum anggur bersamamu antara langit dan bumi.
Terlihat Junwoo mengeluarkan aura yang sangat dahsyat. Mari kita bersulang saat kita berbicara tentang Dao yang agung dan membacakan puisi sampai kita menjadi satu dengan Dao. Murid-murid di sana berteriak, puisi yang bagus, Tuan Muda luar biasa, Tuan Muda benar-benar jenius. Terlihat senior Qin Lian sangat senang. Haha, Zhang Yi pasti akan kalah. Walaupun sastranya bagus, tapi kalau soal puisi, Junwoo 100% lebih bagus. Lalu telah selesailah Junwoo di sana. Dia pun kembali. Saudara Zhang, bagaimana menurutmu? Zhang Yi berkata, tidak buruk kok, itu sangat dinamis. Zhang Yi berpikir, di dunia kultivasi, kultivator yang menciptakan puisi dengan lirik yang bagus akan menyebabkan perwujudan langit dan bumi. Bahkan menggunakannya dalam pertempuran, Junwoo mampu dengan santai menarik energi spiritual langit dan bumi yang membuktikan bahwa dia jenius. Aku harus menganggap ini serius. Senior Qin Lian berkata, maaf ya menyela, karena keponakan Zhang sangat berbakat, mengapa tidak menggunakan kata bulan untuk puisimu dan untuk membuat puisi kali ini? Senior Qin Lian mencoba mempersulit Zhang Yi dan ia juga berpikir, hehe, coba lihat bagaimana kau akan membuat malam berbintang di siang bolong. Lalu Zhang Yi berpikir, namun sistem berbunyi, misi yang ditakdirkan telah dipicu. Misi menulis puisi di tempat dan menggerakkan hati Junwoo dan juga Penatua Qin Lian. Hadiah 20 poin mana sumber dari semua sihir Anda. Kegagalan menurunkan IQ, batas waktu 15 menit. Zhang Yi berpikir, bahkan ada hadiahnya ya. Aku kira aku harus serius kali ini. Lalu Zhang Yi berkata, ya sudah, aku mulai. Kali ini pasti akan memuaskan mereka. Junwoo hanya tersenyum. Dalam hal puisi Zhang Yi hanyalah seorang amatiran. Maka silahkan saja. Sebelum membacakan puisi, Zhang Yi di sana memakai secret teknik, yaitu recollection teknik, yang dimana semua kata-kata diambil dari bumi. Semua kata-kata bagus, mencari ingatan di bumi, mencari ingatan di bumi. Setelah ia mendapatkannya, dia pun segera berpuisi. Ia juga berkata, aku punya puisi yang didedikasikan tidak hanya untuk semua orang di sini, tetapi juga masterku Yue Yao. Semua orang pun kaget. Oh, begitukah? Lalu Zhang Yi pun membacakan puisi di hadapan semua murid sekte bumi. Kapan bulan akan cerah dan cerah dengan secangkir anggur di tanganku? Aku bertanya pada langit biru. Baru saja satu bait, langit di sana sudah gelap seperti malam hari. Murid-murid dari sekte bumi pun heran. Langitnya mulai gelap. Kakak senior Zhang telah menyebabkan manifestasi langit dan bumi. Tidak mungkin, dia hanya membaca satu baris saja. Lalu Zhang Yi pun melanjutkan, aku tidak tahu di ruang angkasa apa nama malam perayaan ini. Aku ingin terbang pulang, mengendarai udara, tetapi takut akan hawa dingin yang halus di atas sana. Rumah batu giok dan kiblat begitu tinggi, dan terlihat langit pun semakin indah. Dan dari langit keluar manifestasi bulan. Semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Itu adalah manifestasi dari bulan. Istana, ada juga istana surgawi. Ini benar-benar pemandangan untuk dilihat. Bahkan Junwoo dan juga Junwuyan di sana malah melihat dan tertarik. Puisi yang bagus, sungguh manifestasi ilahi, seperti yang diharapkan dari Zhang Yi yang memiliki tubuh tertinggi. Melihat hal itu juga, senior Qin Lian berteriak, mengubah siang menjadi malam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Zhang Yi melanjutkannya lagi, menari kebayangan. Aku tidak lagi merasakan ikatan fana. Ia mengitari menara vermilion, meringkuk ke pintu, berlapis sutra menyinari mereka yang tidak bisa tidur. Lalu terlihat dari kejauhan, ternyata Master Yue Yao melihatnya juga dari sekte Dao. Master Yue Yao berpikir, manifestasi bulan yang bulat dapat dilihat dari arah sekte. Terlihat seperti seseorang sedang memamerkan keterampilan berpuisinya dan memicu manifestasi langit dan bumi. Apa itu Zhang Yi ya? Dan entah kenapa aku merasa sedikit sedih setelah melihat ini. Kenapa ya? Lalu bulan itu pun sirna. Zhang Yi melanjutkan kata-katanya lagi. Mengapa dia tidak menyimpan dendam pada kita, menyinari perpisahan kita, menyangkal reuni? Tapi langka adalah kebahagiaan yang sempurna. Bulan bertambah, bulan menyusut. Mendengar hal itu, semua murid dari sekte bumi menangis. Mereka semua berkata, aku sedih memikirkan gadis yang meninggalkanku. Salah satu wanita juga berkata, aku mungkin tidak pernah bisa mewujudkan impianku. Kakak Zhang mungkin orang yang mungkin tidak bisa aku dapatkan seumur hidupku. Terlihat Junwoo berpikir, itu benar-benar luar biasa. Dalam hidup memang ada banyak kesalahan, sama seperti cintaku pada Wuyan. Tapi dia adalah adik perempuanku sayangnya. Rupanya Junwoo cinta kepada adiknya sendiri. Lalu terlihat senior Qin Liang berteriak lagi,
Aku cemburu. Puisi yang begitu indah, bagaimana mungkin wanita tua itu pantas mendapatkannya? Terlihat Zhang Yi sudah menyelesaikan puisi yang telah ia baca. Melihat hal itu, bergembiralah semua murid dari Sekte Bumi. Pemandangan yang sangat indah. Aku bersumpah bahwa aku hanya akan jatuh cinta dengan kakak Zhang Yi dalam seumur hidupku. Bahkan seorang cowok pun menangis. Tiba-tiba aku merasa sangat diberkati. Aku merasa bahwa aku akan menemukan cinta sejati di masa depan. Lalu semua orang berteriak dan memanggil nama Zhang Yi. Zhang Yi, puisi yang bagus kakak senior Zhang Yi. Junwao mengaku kalah. Kakak senior Zhang Yi, luar biasa. Kata-katamu seperti batu giok yang berharga. Aku benar-benar malu akan diriku sendiri. Zhang Yi menjawab, ya itu hanya pertukaran literatur saja. Tidak ada kompetisi di antara kita. Dan terlihat sistem pun sudah memberikan mana kepada Zhang Yi karena berhasil menyelesaikan puisinya. Melihat hal itu, senior Qin Lian berpikir, apakah aku badutnya ya? Aku ingin mempermalukan Zhang Yi, tetapi dia akhirnya membuat puisi yang berlilian. Di antara kalimat itu, dia dengan jelas menyembunyikan cintanya pada Yue Yao. Tidak, hanya aku yang bisa memenangkan hati Zhang Yi. Senior Qin Lian yang sudah jatuh hati kepada Zhang Yi berteriak, hei Zhang Yi, apa yang baik tentang wanita tua itu sih? Dia bahkan tidak layak untukmu. Jika kau bisa memiliki kesempatan lagi, mungkin kau akan membacakan puisi untukku. Zhang Yi pun di sana sedikit ragu mendengar hal itu. Zhang Yi pun akhirnya pergi begitu saja. Ini terlalu sulit. Kenapa kau harus memberikan cintamu kepada aku daripada murid di Sekte Bumi yang lainnya? Kau bisa menjadi siapapun, tetapi pada akhirnya kau tetap tidak bisa menjadi Master Yue Yao. Tentang apakah aku menyukaimu, maafkan aku ya, tapi kita baru mengenal satu sama lain untuk waktu singkat. Di mataku kau hanya seorang senior yang ramah. Senior Qin Lian merasa sedih dan ia bertanya apakah Zhang Yi tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Lalu ia pun ingin memeluk Zhang Yi. Hei, kamu mencuri pakaian intimku kan? Jadi itu artinya kamu menyukaiku, bukan? Tapi tidak apa-apa, aku bisa mengerti pemuda pemalu sepertimu. Mendengar hal itu, Junwao tidak habis pikir. Aku tidak berharap kakak senior Zhang Yi memiliki hobi khusus seperti itu. Aku sungguh mengaguminya. Junwian berkata, dari semua pria kecuali kakakku, hanyalah orang mesum yang menjijikan. Lalu terlihat Zhang Yi pun didatangi oleh senior Qin Lian yang ingin memeluknya. Hei Zhang Yi, jangan malu lah. Namun Zhang Yi seperti menolaknya. Ya waktu itu aku mencuri pakaian intim hanya untuk menelitinya dan dipelajari. Aku akan mengembalikannya pada senior Qin Lian sekarang. Namun senior Qin Lian sudah jatuh hati kepada Zhang Yi. Ia berkata bahwa penjelasan untuk menutup-nutupi adalah kebenaran. Jika kau menjadi muridku, kita bisa mendiskusikan Dao setiap hari loh. Lalu datanglah dua orang, yaitu dua orang dari suruhan Master Yue Yao yang baru saja datang menolong Zhang Yi. Kamu, penyihir tua, kamu bahkan berpikir untuk mengambil murid dari sekte kami. Zhang Yi, kami berdua di sini untuk menjemputmu. Mereka adalah kedua tetua yang bertanggung jawab untuk melindungi Zhang Yi. Melihat hal itu, senior Qin Lian langsung mengambil aba-aba. Aku master dari wilayah ini. Aku tidak akan membiarkan wanita dari sekte Dao berperilaku kejam di sini. Pelindung Zhang Yi itu segera meluncurkan serangannya. Kita hanya butuh satu gerakan untuk membunuh penyihir tua sepertimu. Pergilah ke neraka. Namun senior Qin Lian hanya menebaskan pedangnya. Mereka berdua pun mental keluar dari sekte bumi seketika itu. Karena pelindung Zhang Yi sudah pergi, senior Qin Lian ingin menangkap Zhang Yi dan tidak ingin melepaskannya lagi. Buka mulutmu dan berteriaklah sekeras-kerasnya. Bahkan jika kau berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada akan yang datang menyelamatkanmu lagi. Namun terdengar suara dan portal pun terbuka. Iblis, wanita, Qin Lian, jangan terbawa suasana. Mereka semua pun terkejut, siapakah itu? Dan itu ternyata Master Yue Yao datang ke sekte bumi. Master Yue Yao berkata, hei, dengan adanya aku di sini, jangan berpikir untuk menyentuh muridku ya. Zhang Yi yang melihat masternya datang, ia sangat terkejut. Master, kamu di sini? Junwao berkata, The Merciless Fairy, Master Yue Yao, itu seindah yang dikatakan rumor. Aku mulai cemburu pada Zhang Yi yang memiliki master yang begitu baik dan cantik. Namun Jun Wuyan menutup matanya. Hei, jangan lihatlah kakak. Dan terlihat murid-murid dari sekte bumi di sana terpincut oleh kecantikan Master Yue Yao. Cantik sekali, layak disebut peri tanpa ampun. Aku ingin masuk sekte Dao saja. Aku juga ingin master yang begitu cantik.
Seperti yang diharapkan, hanya master cantik seperti dia yang bisa menghasilkan murid seperti kakak senior Zhang Yi yang sangat tampan. Lalu Master Yue Yao pun berkata kepada senior Qin Lian, "Hei senior Qin Lian, generasi yang lebih muda belajar dari satu sama lain dengan bertukar pandangan. Sebagai orang yang lebih tua, kita hanya boleh diam." Senior Qin Lian berkata, "Tetapi muridmu yang berharga mengambil inisiatif terlebih dahulu. Dia mengintip aku sedang mandi dan bahkan mengambil pakaian intimku." Master Yue Yao pun tidak percaya. "Omong kosong apa itu? Muridku menupuk jalan ke kekejaman. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Bahkan murid-murid dari Sekte Bumi membela Zhang Yi juga. Ya, kakak senior Zhang Yi adalah pria yang mulia. Bagaimana dia bisa mencuri pakaian tetua Qin Liang?" Zhang Yi yang melihat ia dibela oleh Master Yue Yao dan juga murid dari Sekte Bumi, dia merasa tidak tahu malu karena itu memang benar, dia mencuri pakaian intim dari senior Qin Liang. Ia berpikir, aku benar-benar merasa malu di depan semua orang jadinya. Lalu Master Yue Yao pun mengatakan, "Sekarang hari ini diskusi Dao telah selesai. Jadi Sekte Bumi harus melepaskan muridku ya. Aku harap kau sebagai penatua tidak akan menyalahgunakan kekuatanmu untuk menggertak yang lemah. Jika tidak, aku tidak akan sopan lagi kepadamu." Melihat hal itu, senior Qin Lian berpikir, sungguh tekanan yang kuat. Alam, wanita tua ini benar-benar menakutkan. Aku tidak bisa melawannya dan pemimpin sekte sedang dalam pelatihan tertutup. Sepertinya aku harus mengalah. Lalu ia berteriak, "Hei wanita tua, penghinaan ini aku terima hari ini, tapi aku akan balas dendam di masa depan. Cepat atau lambat Zhang Yi akan menjadi milikku." Master Yue Yao pun segera pergi dari sana. "Aku tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Aku hanya ingin melihat Zhang Yi pergi tanpa cedera hari ini. Aku akan pergi sekarang juga." Mendengar hal itu, senior Qin Lian tidak berani macam-macam lagi terhadap Zhang Yi. Dan senior Qin Lian memperbolehkan Zhang Yi untuk pulang. Dan tidak lupa ia memberikan hadiah spesial untuk Zhang Yi. Zhang Yi pun terkejut. Hei, aku bukan orang cabul." Jun Wawe melihat hal itu, ia berkata, "Kau tidak perlu menjelaskannya. Semua orang mesum selalu mengklaim bahwa mereka bukanlah orang mesum." Lalu Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan pulang ke Sekte Dao hari itu. Murid-murid di sana menyemangatinya. "Kakak senior Zhang, jagalah dirimu. Saudari Luoyan seringlah datang kemari untuk bermain di masa depan." Bahkan Zhang Luoyan mendapatkan banyak hadiah dari Sekte Bumi. Murid-murid di sana ingin berteman dengan Zhang Luoyan. Mereka mengagumi Zhang Luoyan. Zhang Luoyan berkata, "Wah, inilah surga. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Kalau aku sih terima semua." Terlihat di Sekte Dao di malam hari, Zhang Yi dan juga Zhang Luoyan sudah pulang. Zhang Luoyan pun membawa semua hadiah dari Sekte Bumi. Aduh, akhirnya kita kembali ke Sekte Dao. Perjalanan ini benar-benar sangat berbahaya. Zhang Luoyan berkata, "Ya, mengikuti kakak senior adalah yang terbaik. Aku mendapatkan begitu banyak makanan enak." Lalu murid dari Sekte Dao memanggil Zhang Yi. Ia mengatakan bahwa Master Yue Yao ingin menemuinya dan telah menunggunya di puncak bayangan bulan. Sepertinya ada yang penting untuk disampaikan. Zhang Yi pun segera ke sana tanpa berpikir panjang. Diperlihatkan di puncak bayangan bulan. Terlihat Master Yue Yao berdiam diri di sana. Zhang Yi pun melihatnya dari balik pohon. Ia berpikir, "Master sangat cantik ya." Namun Master Yue Yao mengetahui keberadaan Zhang Yi. "Hei, karena kau di sini tidak perlu bersembunyi lagi." Lalu Zhang Yi pun keluar. Seperti yang diharapkan, Master benar-benar kuat ya. Kamu berhasil mendeteksi auraku dengan begitu mudah. Yue Yao berkata, "Kamu jangan konyol lah. Aku memintamu di sini untuk bisnis. Kau tampil baik ya di Sekte Bumi, tetapi pengalaman kau peroleh terlalu kecil. Itu hampir tidak ada apa-apanya." 3 hari kemudian dinasti Great Zhao akan mengadakan kompetisi pemenggalan binatang yang merupakan kesempatan besar untuk pelatihan dan layak untuk kau ikuti nanti. Zhang Yi melihat hal itu, dia berteriak, "Apa? Kompetisi pemenggalan binatang? Itulah kompetisi yang diadakan oleh dinasti Great Zhao. Banyak kultivator akan berpartisipasi. Dan Ye Haoran, orang yang membangkitkan double pupil Holy Body. Sainganku akan hadir juga, bukan ke sana?" Lalu Master Yue Yao berkata, "Sebagai murid agung Sekte Surgawi dan juga telah membangunkan tubuh suci pil ganda, wajar jika Ye Haoran akan berpartisipasi. Kamu pasti harus berjuang ya." Zhang Yi pun menjawab, "Janganlah khawatir Master. Jika aku berduel dengannya, aku tidak akan mempermalukan Sekte Dao. Dahulu aku pernah menang melawan sastra dan pastinya akan memenangkan dengan seni bela diri selanjutnya."
Lalu terlihat Master Yue Yao mengeluarkan sesuatu. Baguslah, untuk lebih amannya aku akan memberimu senjata ilahi ini. Terlihat pedang dikelilingi oleh kobaran api. Pedang ini disebut pedang yang. Ini ditempa bersama dengan pedang bulan dan mengandung energi yang paling banyak. Ini dapat memotong semua makhluk hidup. Hari ini aku akan memberikan ini kepadamu. Zhang Yi pun akhirnya menerima pedang itu. Master, kamu sangat baik padaku. Zhang Yi juga berpikir untuk melindungiku. Dia dengan enggan menjadikanku murid dan bahkan memberiku senjata ilahi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Sistem pun berbunyi, tugas bagikan buah dadis yang telah dihadiahkan sebelumnya kepada Master Yue Yao. Hadiah sukses teknik pedang penyair abadi. Hukuman kegagalannya tersambar sekali oleh petir surgawi. Batas waktu 3 menit. Melihat hal itu, Zhang Yi pun berpikir tanpa sistem pun memang dia harus membalas budi dari masternya. Lalu Zhang Yi pun di sana berkata, karena master memberiku pedang bagus seperti ini, aku tentunya akan membayarnya kembali. Aku memberimu barang bagus ya. Barang bagus apa? Jawab Master Yue Yao. Lalu Zhang Yi pun memberikan buah dadis. Jangan terlalu dipikirkan Master, aku berbicara tentang buah dadis ini. Lalu Master Yue Yao pun berkata, dengan kekuatanmu saat ini bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkannya? Ini adalah buah dari pohon roh Dao yang agung. Aku harap kamu tidak mengambil jalan pintas yang nakal, bukan? Zhang Yi menjawab, aku mendapatkan buah ini setelah aku memenangkan diskusi dadis dengan senior Qin Lian. Master, kamu jangan terlalu khawatir tentang itu. Makan saja, ini akan sangat membantumu untuk melewati tahap kesengsaraan. Mendengar hal itu, Master Yue Yao memberi saran kepada Zhang Yi. Zhang Yi, dunia ini kejam dan orang-orangnya apatis. Jadilah lebih perhatian pada dirimu sendiri, jangan orang lain. Kamu memberikan hal-hal berharga kepada orang lain tanpa pikir panjang. Bagaimana orang lain akan masukkan tindakanmu ke dalam hati? Mendengar hal itu, Zhang Yi menjawab bahwa Master terlebih dahulu mengasihinya karena telah memberikan pedang yang kepadanya jauh bernilai dibandingkan buah dadis. Yue Yao pun berkata, aku memberimu pedang karena aku khawatir padamu terlalu lemah dan mempermalukan sekte Dao dan di kompetisi pemanggilan binatang buas nantinya. Lalu Zhang Yi pun membelah buah itu. Ya baiklah, aku mengerti. Aku akan membaginya menjadi 2 bagian dan kita guru dan murid akan berbagi berkah bersama. Ini seharusnya tidak masalah, bukan? Master, jika kamu tidak menerimanya, aku akan menempel padamu seperti lem malam ini. Pada akhirnya Master Yue Yao mengambil sebagian dari buah dadis dan ia menerimanya. Setelah itu tugas pun selesai dari sistem dan Zhang Yi diberikan hadiah teknik pedang penyair abadi. Zhang Yi berpikir, teknik pedang ini ternyata terdiri dari ayat-ayat dan itu terus mengalir dalam pikiranku. Jadi aku bisa dengan mudah memahaminya. Aku harus mencoba ini jika ada kesempatan di masa depan. Ketika Master Yue Yao memakan buah dadis, di sana ia merasakan aura yang sangat dahsyat. Ki spiritual yang terkandung dalam buah dadis ini begitu kuat. Kekuatan yang kuat terus bertabrakan di dalam tubuhku. Lalu Zhang Yi pun juga memakan buah dadis itu. Seperti yang diharapkan dari buah yang mengandung kekuatan surga, efeknya jauh melebihi harta surgawi biasa. Melihat hal itu, Master Yue Yao pun sedikit terkejut. Zhang Yi benar-benar menelan dan menyerap buah dadis dengan mudah. Bahkan jika dia memiliki tubuh suci tertinggi, seharusnya tidak secepat ini juga. Kenapa bisa begitu? Zhang Yi yang telah menyerap buah dadis, di sana ia berkata, ini hebat. Dengan kekuatan buah dadis dan pedang yang Master berikan, aku pasti bisa mengalahkan Ye Haoran di kompetisi pemanggilan binatang buas. Namun Master Yue Yao pun menjawab, jangan meremehkan musuh. Menurut informasi dari diperoleh oleh para tetua, kekuatan Ye Haoran saat ini lebih tinggi darimu. Mendengar hal itu, Zhang Yi pun jadi takut juga. Ya, kami berdua memiliki tubuh suci, tapi kekuatan Ye Haoran melebihi milikku. Jangan bilang ada orang yang lebih tinggi yang mendukungnya. Meski demikian, dia tetap harus dikalahkan. Setelah memikirkan hal itu, Zhang Yi pun berpamitan kepada Master Yue Yao. Ya Master, jangan khawatir ya Master. Aku akan waspada dengan menanganinya dengan hati-hati. Master Yue Yao pun menjawab, baiklah, untuk perjalanan biarkan Zhang Luoyan saja menemanimu lagi untuk mendapatkan pengalaman. Mendengar nama Zhang Luoyan lagi, Zhang Yi pun lemas karena ia tidak suka dengan sifat kekanak-kanakannya Zhang Luoyan. Ya, meskipun Zhang Luoyan sedikit menghalangiku, aku kira kekuatannya masih dapat diterima juga sih. Aku harap dia tidak akan membuatku kesulitan lagi di kompetisi pemanggilan kepala binatang nanti. Dan itulah untuk part kali ini. Kita lanjut di next part lain waktu.
Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.